Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi alaihim ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Muhammad Rasulullah bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan, yang mana perkuliahan kita pada pagi hari ini adalah etika profesi hukum. Sebelum kita masuk kepada mata kuliah tersebut, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut. Etika profesi hukum. Etika profesi hukum terbagi daripada 3 kata. Yang pertama itu etika, yang kedua itu profesi, dan yang ketiga itu hukum. Etika adalah sikap perilaku yang dinyatakan secara tegas mana yang baik dan mana yang buruk. Profesi, suatu pekerjaan tetap yang dilakukan dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Sedangkan hukum adalah seperangkat atau petunjuk atau pedoman hidup seseorang dalam melakukan tingkah laku di masyarakat. Jadi, pengertian etika profesi hukum adalah sikap perilaku yang baik dalam suatu pekerjaan tetap dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan norma kaidah petunjuk bagi seseorang dalam melakukan tingkah laku di masyarakat. Fungsi kode etik profesi hukum. Fungsi kode etik profesi hukum terjadinya pelanggaran nilai moral dan nilai kebenaran karena kebutuhan ekonomi yang terlalu berlebihan dibanding dengan kebutuhan psikis yang seharusnya berbanding sama. Usaha penyelesaiannya adalah tidak lain harus kembali pada hakikat manusia dan untuk apa manusia itu hidup. Hakikat manusia adalah makhluk yang menyadari bahwa yang benar, yang indah, dan yang baik adalah keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikis. Inilah yang menjadi tujuan hidup manusia. Etika sangat diperlukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangannya ialah kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana. Yang kedua, modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional. Yang ketiga, adanya ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan alasannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup. Etika juga diperlukan oleh kaum beragama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman serta kepercayaan mereka. Etika dituangkan dalam kode etik profesi. Etika dituangkan dalam kode etik profesi itu untuk menjelaskan atau menetapkan tanggung jawab kepada klien, institusi, dan masyarakat. Membantu tenaga ahli dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika menghadapi kasus baru yang penanganannya membutuhkan kehadiran ahli atau di luar kemampuan spesifikasi daripada profesi mereka. Fungsi kode etik profesi. Jelas di sini kode etik profesi itu adalah fungsinya satu, itu adalah sarana kontrol sosial. Yang kedua, mencegah atau pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat melalui agen atau pelaksana. Mengembangkan atau perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode yang benar pula. Terus dijadikan pedoman untuk memperdayakan kemahiran. Menjadi terasa lebih penting lagi, kehadiran kode etik tersebut adalah untuk menghadang profesi hukum yang makin berat dan kompleks
khususnya ketika berhadapan dengan tantangan sikap elit kekuasaan, yang mana terkadang mereka tidak menghiraukan norma moral dan yuridis, tetapi juga ada elit kekuasaan yang menghiraukan norma moral dan yuridis, tapi banyak yang mempermainkannya. Di sini saya cantumkan beberapa pendapat ahli. Yang pertama itu daripada Prof. Taverner. Dia menjelaskan bahwasanya jaksa dan hakim yang baik dengan peraturan buruk sekalipun akan membuat putusan yang baik. Itu tandanya kegunaan kode etik profesi hukum ini sangat diperlukan. Terus ada juga Sujipto Raharjo mengatakan, hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Di sini terkadang para penegak hukum harusnya memahami konteks moral reading, bukan sekadar textual reading. Tapi nyatanya penegakan hukum di Indonesia khususnya kebanyakan itu hanya sekadar textual reading, seperti yang disampaikan oleh Sujipto Raharjo. Di sini saya berikan contoh sedikit mengenai wajah hukum Indonesia. Ya, kita lihat gambar berikut. Ini adalah selebriti dunia hukum. Ya, bisa kita lihat sendiri siapa-siapa aja contoh yang saya cantumkan dalam PowerPoint ini. Yang pertama itu ya ada jaksa atau hakim yang kemarin yang beberapa tahun lalu itu viral sekali dalam memutuskan perkara. Terus yang paling viral itu ada 3 orang di sini. Yang pertama itu Harun Masiku, yang kedua itu Juliari Batubara, dan yang ketiga itu Sambo dan lain sebagainya. Terus ada kasus saat tangani kasus. Nah ini nih, ada kasusnya Gayus Tambunan, ada Cicak PS Buaya seperti saya sampaikan tadi, masalah berhadapan dengan elit kekuasaan. Ya, inilah wajah wajah hukum yang ada di negara kita. Sebelum kita masuk mengenai etika profesi hukum, tentu kita harus mengetahui dulu lambang hukum itu. Kita melihat di berbagai media ataupun media sosial, kita melihat lambang hukum itu seorang perempuan yang matanya ditutup, membawa pedang dan juga timbangan. Kalian tahu itu siapa? Itu adalah Dewi Themis, Dewi Yunani, yang berarti keadilan. Dewi ini digambarkan sosok bersenjata pedang di satu tangan dan dacin di tangan lainnya. Dacin ini melambangkan keadilan, sedangkan pedang itu melambangkan ketegasan dalam menegakkan kebenaran. Sedangkan matanya senantiasa tertutup, ini menunjukkan sikapnya untuk tidak pilih kasih dalam mengambil keputusan. Begitu mulianya lah lambang hukum yang diharapkan oleh masyarakat terjadi realisasinya dalam pemutusan hukum di negara kita. Prof. Sudikno Mertokusumo mengatakan, profesi hukum itu dirumuskan sebagai suatu kegiatan pelayanan dalam bidang hukum berdasarkan moral dan etik. Nah, pekerjaan itu pada umumnya setiap profesi itu harus mengandalkan moral dan etik dalam penugasannya. Masalah profesi hukum. Nah, ini mungkin sama-sama kita ketahui. Yang pertama itu pengetahuan hukum yang rendah, penyalahgunaan profesi, kontinuasi sistem, kecenderungan menjadi bisnis, dan kurangnya kepedulian sosial. Ini adalah problematika profesi hukum yang ada di negara kita. Kode etik mengandung beberapa kewajiban. Nah, ini wajib bagi diri sendiri yang pertama, wajib bagi umum, wajib bagi yang dilayani, wajib bagi profesi itu tersendiri. Nah, inilah yang dinamakan rule of the game, etika profesi. Mohon diingat ya, kode etik itu bukan hukum, melainkan nilai dan norma sebagai tolak ukur dalam menegakkan kewibawaan hukum yang berkeprimanusiaan dan keadilan. Ini berdasarkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang kita cantum dalam nilai-nilai Pancasila. Arti penting kode etik profesi ini sangat penting sekali yang harus kita pahami ya. Yang pertama itu menjamin keadilan.
Yang kedua itu menumbuhkan respek kepercayaan masyarakat apabila kode etik ini diberlakukan, menjamin kelangsungan pembangunan dan masyarakat, merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik, menjamin keamanan warga masyarakat apabila kode etik ini direalisasikan, bukan hanya sekedar tekstual saja. Di sini saya masukkan sedikit renungan ya. Allah menghancurkan suatu kaum itu, pertama rasa malu, dan terakhir itu adalah ketika Allah mencabut rasa rahmat dalam diri negara itu, dalam artian negara tersebut, maka Allah akan secepatnya menghancurkan negara tersebut. Semoga negara kita jauh daripada yang disampaikan oleh hadis tersebut. Di sini bisa kita lihat dan kita baca penegakan sistem hukum nasional. Di sini ada beberapa pasal ya dalam Undang-Undang 45. Ini bisa kita searching nantinya untuk lebih membaca dalam artian untuk memahami makna daripada undang-undang tersebut. Di sini nilai-nilai Pancasila. Jelas ya, kode etik itu memiliki nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, dan yang ketiga nilai kemasyarakatan. Nah, asas-asas ini yang harus dimunculkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Ini sedikit saya cantumkan mafia peradilan ya. Sedikit, tanpa uang pelicin mustahil setiap kasus yang ditangani akan menang. Itulah contohnya buruknya penegakan hukum di Indonesia. Indikator ilmu amplop. Indikator ilmu amplop itu pasti itu tak terlepas daripada jual beli putusan, transaksi hukum perkara, pemerasan, calo perkara, dan makelar kasus. Terus akibat penegakan hukum tanpa etika, jelas itu sangat merusak sumber daya, merusak kualitas kehidupan, merusak kepercayaan dan respek masyarakat, dan lain sebagainya. Nilai etika profesi hukum. Tentu nilai yang sangat penting dalam etika profesi hukum itu, yang pertama itu yang dipastikan adalah kejujuran. Yang kedua, kepribadian yang sebenarnya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, kemandirian sosial. Dan yang kelima, keberanian moral. Nah, yang kelima inilah yang belum kita lihat ataupun yang belum kita pastikan bahwasanya ini ada dalam penegakan hukum di Indonesia. Terus ada di sini macam-macam profesi hukum sesuai dengan silabus yang akan kita pelajari semester berikutnya atau semester lanjutannya dalam semester ini pada umumnya ya. Itu yang pertama itu ada advokat, terus ada notaris, ada polisi, ada jaksa, dan juga hakim berdasarkan silabus. Nah, di sini ada yang harus kita diskusikan nantinya setelah PPT ini dijelaskan. Ya, ada 3 pertanyaan nanti akan kita diskusikan. Kita bagi kelompok dan kita akan merumuskan ataupun memberikan ide masukan tentang urgensi, faktor, dan juga perbedaan. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan lagi nantinya ketika saya tutup PPT ini. Saya tutup dengan pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran, wallahu a'lam ila wa mittoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.